Pemirsa, militer Amerika Serikat dinilai kian melemah di kawasan Asia Barat menyusul hancurnya fasilitas militer di Pangkalan AS di kawasan tersebut akibat serangan balasan Iran. Kian menepisnya amunisi agresor AS juga dinilai membuat Trump baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan sementara serangannya ke Iran. Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mbak Eva. Mas Hasib, Iran menegaskan tidak akan melakukan serangan balasan selama AS tidak kembali menyerang. Dan Trump lagi-lagi meminta adanya negosiasi setelah berulang kali berkhianat sudah 3 kali. Mas Hasib, apakah kali ini Iran akan menerima tawaran negosiasi AS? Ya, terima kasih Mbak Eva. Sebenarnya kalau kita amatin perkembangan perang ini, terutama dari sisi Iran dan Amerika, saya tidak melihat adanya perubahan-perubahan yang prinsip di kedua negara, terutama di Iran yang memang dalam posisi bertahan dan dia akan siap menerima katakanlah kompromi-kompromi yang tidak merugikan hak-hak dia. Walaupun saya melihat justru perkembangan di kedua belah pihak itu sangat dinamis, terutama di level taktikal ya, dalam rangka misalkan mencapai apa yang dia mau. Misalkan secara retorika atau secara pernyataan tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa Iran sudah tidak lagi percaya dengan mediator dalam rangka mencapai kesepakatan dengan Amerika karena Amerika dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Ini kan kayak semacam apa namanya ya, perubahan taktik yang digunakan oleh Iran untuk menimbulkan tekanan lebih kuat kepada Amerika yang saya membaca sampai sekarang sikap-sikap daripada Presiden Trump itu jauh daripada prinsip-prinsip kredibilitas, jauh daripada prinsip-prinsip komitmen, karena dia menggunakan taktik yang istilahnya jurus mabuk yang susah untuk kemudian dipegang. Dia akan ke kanan tapi dia belok kiri, dia send kiri tapi dia belok kanan. Tapi sekali lagi bagi saya ini tetap sebagai sebuah taktik yang di level Iran saya melihat mencoba untuk mengimbangi. Dan sekali lagi Mbak Iva, kalau kita baca di perkembangan hari ini, kalau saya menggunakan perumpamaan seperti sepak bola, katakanlah Piala Dunia kemarin, ini kan kedua negara seperti di fase grup mereka tidak ingin masuk kepada fase tos-tosan untuk memastikan siapa menang siapa kalah. Jadi dia kayak semacam mempertahankan hasil imbang. Dan tentu saja polanya Iran adalah tadi mengimbangi. Ketika Amerika menyerang, maka kemudian Iran mengimbangi. Nah itu seperti gol yang tercipta, lalu kemudian Iran mengimbangi dengan gol-gol yang juga diciptakan. Nah itu yang saya bilang statusnya adalah imbang di antara dua negara. Walaupun dalam realitas katakanlah persepsi bahwa Iran dianggap lebih lemah, itu kemudian keimbangan hasil imbang ini menguntungkan bagi Iran karena Iran dianggap menang dalam persepsi yang dianggap kekuatannya tidak setara. Nah, itulah kemudian yang dinikmati oleh Iran sampai sekarang. Dan yang menarik Mbak Eva, justru kedua negara bagi saya tidak mau beralih fase dari babak grup menjadi babak penentuan, katakanlah semifinal bahkan final. Kalau seumpamanya draw di waktu yang terbuat secara normal, maka harus adu penalti sehingga hanya ada satu yang menang dan yang lain kalah. Nah ini yang saya menduga, saya membaca kedua belah pihak sama-sama tidak mau untuk kemudian tos-tosan untuk membuktikan kepada dunia saya menang atau Anda yang kalah, atau Anda kalah saya menang. Iya, Anda sampaikan tidak ada yang ingin beralih fase, tetapi Iran sampaikan kepada AS untuk menghentikan agresi. Kemudian Trump terbaru juga mengajukan permohonan untuk bernegosiasi. Apakah ini menunjukkan daya tawar AS yang semakin melemah seiring dengan kian menipisnya amunisi AS dan melemahnya pertahanan pangkalan AS di kawasan Asia Barat, Mas Hasib? Bagi Iran ini semakin membuka langkah-langkah dan kartu-kartu yang dimainkan oleh Amerika. Dan sekali lagi polanya sudah berulang. Jadi nggak ada sesuatu yang baru yang digunakan oleh Trump ini. Saya menyebutnya ini cara dia untuk menciptakan kayak semacam anak tangga perang untuk kemudian jadi alasan untuk kemudian naik lagi atau mungkin turun lagi. Dan sekali lagi perubahan-perubahan taktik seperti ini tentu tidak terlepas daripada konteks yang terjadi di Timur Tengah lebih besar. Lagi-lagi kalau dibaca secara taktikal itu menjadi kekalahan bagi Trump. Sebagai contoh, pada awal perang 28 Februari itu jelas targetnya adalah rezim Cheng, ganti rezim. Itu ternyata tidak terwujud, jangankan itu tercapai, malah justru Trump kehilangan Hormuz.
Karena tiba-tiba Trump main dengan Hormuz dan sampai sekarang sudah lupa dengan rezim Cheng, bahkan dia nggak mau lagi rezim Cheng. Lalu kemudian dia sekarang bicara tentang membebaskan Hormuz. Nah, perang sekarang yang saya anggap secara kategori sebagai bab kedua, Mbak Eva, ibarat orang nulis buku yang sekarang adalah bab kedua, ini kan targetnya adalah spesifik bahwa dia adalah ingin membebaskan Hormuz. Tapi lagi-lagi kalau Trump tidak belajar dari kekalahan dan kesalahan di bab pertama, bisa jadi dia ingin membuka menormalisir Hormuz, tapi justru dia terancam kehilangan Selat Bab Mandeb. Dan ini yang sekarang terjadi. Oleh karena itu, ketika per hari Jumat kemarin Trump tiba-tiba secara sepihak mengumumkan atau menciptakan yang saya sebut sebagai anak tangga perang dengan cara berhenti dulu serangan-serangan, saya melihat itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam konteks, termasuk yang terbaru adalah dalam beberapa jam ke depan Amerika, terutama Trump akan ketemu dengan Netanyahu. Saya membaca sekali lagi, ini adalah perkembangan-perkembangan yang saya dan kita sebagai pengamat itu membacanya sebagai sesuatu yang akan menentukan ke depan. Bahkan saya melihat pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu ini akan menjadi penentu. Apakah ini akan menjadi eskalasi lebih besar atau justru akan turun kepada katakanlah kompromi yang sekali lagi kepentingan politiknya berbeda. Jadi saat ini semua mata hampir semua tertuju kepada pertemuan dua pemimpin ini yang bagi saya ini adalah pertemuan yang paling mengkhawatirkan bagi Israel karena untuk pertama kali perbedaan Netanyahu dengan Trump itu semakin kuat dan saya melihatnya bukan hanya perbedaan pada ranah taktik tapi juga pada ranah yang lebih strategis, terutama menyangkut kalau dalam bahasnya Trump siapa yang pemimpin sebenarnya di sini. Jadi kayak semacam ada perebutan harisma dan kuasa di antara Trump dengan Netanyahu. Apakah Anda Netanyahu atau saya yang berkuasa? Dan ketika sekarang Netanyahu dipersilakan ke Amerika, Trump ingin mengatakan sayalah penentunya. Jadi itu sinyalemen kalau bagi saya bahwa perbedaan di antara Trump dengan Netanyahu mutakhir bukan hanya perbedaan di ranah taktikal, tapi ini sudah masuk pada prinsip-prinsip yang lebih mendasar, termasuk masa depan Timur Tengah. Yang kalau kita baca di kecenderungannya perbedaannya udah makin kontras. Di Gaza dia bertentangan karena Trump ingin segera damai dengan katakanlah BOP. Di Libanon dia berbeda karena Trump inginnya itu terjadi gencatan senjata sesuai dengan kesepahaman dengan Iran. Tapi lagi-lagi Netanyahu punya agenda sendiri. Di Turki terkait dengan pesawat F-35 itu maunya F-35 tidak diberikan atau tidak dijual kepada Turki karena Netanyahu ingin unggul satu-satunya di Timur Tengah, tapi justru Trump main mata dengan Turki. Di Arab Saudi Netanyahu nggak ingin ada kesepakatan nuklir, tapi Trump mulai membuka kesepakatan nuklir. Jadi ini tanda-tanda bahwa perbedaan di antara kedua negara ini sangat-sangat prinsip dan berkaitan dengan kepentingan strategis kedua negara. Ya, perbedaan Trump dan Netanyahu tidak hanya taktikal, tapi prinsip yang lebih besar dan apakah juga akan mempengaruhi eskalasi yang lebih besar. Kita akan analisa bersama ya, Mas Hasib. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.